Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi liburan ke Natuna, sungguh elok pemandangannya. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungannya. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang analisis transaksi pada jurnal umum. Nah, sebelum kita menganalisis bukti-bukti transaksi, ada yang harus kita ingat dan yang kita pahami. Ini penting karena ini adalah kunci dalam kita menganalisis nantinya. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami yang dua ini, maka analisis itu bisa saja salah dalam menganalisis bukti transaksi. Jadi kunci yang pertama adalah kita harus mengingat dan memahami jenis-jenis akun-akun apa saja nanti yang muncul di bukti-bukti transaksi. Nah, akun apa yang muncul kita analisis. Kemudian yang kedua yaitu kuncinya untuk bisa kita membuat jurnal, yaitu kita harus paham yaitu tentang mekanisme atau kaedah debit dan kredit. Nah, kenapa? Karena walaupun kita sudah tahu jenis akun-akun apa saja yang muncul di dalam transaksi, tapi kita tidak paham, tidak tahu di mana kita akan memposisikan akun tersebut. Apakah di debit atau di kredit. Nah, sehingga bisa saja kita salah dalam menganalisis nantinya. Jadi, dua kunci ini harus kita ingat, kita pahami betul-betul. Yang pertama, kita mengingat, memahami jenis-jenis akun. Yang kedua, kuncinya adalah mekanisme atau kaidah debit dan kredit. Oke. Kemudian di sini kita mengingatkan kembali. Nah, apa saja itu contoh dari pengelompokan akun? Ini ada beberapa contoh, tidak semuanya, tapi ada beberapa ya. Contohnya, kita lihat di sini ada kas piutang perlengkapan sampai ke peralatan. Nah, ini masuk ke dalam kelompok harta. Nah, jadi ini nama akunnya dan ini dia masuk ke dalam kelompok harta. Kemudian ada akun misalnya hutang usaha, modal A, B, modal C, dan seterusnya. Kemudian ada pendapatan jasa dan ada beban gaji. Itu akun-akun yang muncul. Dan nanti kita masukkan ke dalam kelompok apa dia. Dan ini betul-betul harus dipahami dan kita ingat. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memahami juga mekanisme debit dan kredit. Nah, di situ setelah kita tahu kelompok apa saja yang ada nanti, ada kelompok harta, ada utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, bagaimana jika setelah dianalisis transaksi tersebut, nah apakah dia bertambah atau berkurang? Nah, di mana posisinya? Jika harta bertambah, nah posisinya berarti ada di debit. Jika berkurang, posisinya ada di kredit. Sehingga kita memang betul-betul harus ingat. Kalau kita tidak ingat atau kita lupa, bisa-bisa salah dalam memposisikan antara debit dan kredit. Oke. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Itu di sini sudah ada nama akun dan kelompok-kelompoknya. Kemudian di sini juga ada mekanisme atau kaidah debit dan kreditnya. Terus di sini ada contoh. Nah, contoh Aisyah menyerahkan uangnya ke dalam perusahaan.
Nah, meliputi uang tunai sebesar 2 juta dan peralatan sebesar 850.000 sebagai modal awal. Oke, bagaimana kita menganalisisnya? Pertama, ini. Kita lihat di sini menyerahkan uang tunai. Berarti kita buat di sini uang tunai. Nah, uang tunai ini disebut dengan kas. Jika menyerahkan uang ke dalam perusahaan, otomatis kas di dalam perusahaan itu bertambah. Nah, kita lihat di sini, kas masuk ke dalam kelompok apa? Yaitu kelompok harta. Berarti kas masuk ke dalam kelompok harta. Nah, harta kita tadi bagaimana? Yaitu bertambah di sini. Harta bertambah, kita lihat di mekanisme debit dan kreditnya. Harta jika bertambah posisinya di mana? Yaitu di debit. Nah, kita buat di sini debit. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Ini, 2 juta. Oke. Selesai satu analisis kita. Lanjut kemudian, dan juga di sini menyerahkan peralatan. Nah, menyerahkan peralatan, kita buat di sini peralatan. Otomatis peralatan di dalam perusahaan itu bertambah. Kita lihat di kelompok peralatan ini masih masuk ke dalam kelompok harta. Nah, peralatan masih dalam kelompok harta. Peralatan harta kita tadi apa? Harta kita tadi bertambah. Nah, harta kita kembali lagi ke mekanisme debit dan kreditnya. Harta jika bertambah maka posisinya di debit. Oke, sebesar berapa? Rp850.000. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai modal katanya. Uang tunai tadi dan peralatan tadi ini dianggap sebagai modal awal. Nah, jadi kita buat di sini karena ini tadi Aisyah, kita buat di sini modal Aisyah. Otomatis modal Aisyah di dalam perusahaan itu bertambah. Nah, masuk ke dalam kelompok modal. Oke. Nah, modal bertambah. Modal bertambah, kita lihat di mekanisme debit dan kreditnya. Jika modal bertambah. Nah, ini. Jika modal bertambah, posisinya ada di kredit. Nah, sebesar berapa? Sebesar penjumlahan dari uang tunai atau kas tadi dengan peralatan. Nah, 2 juta ditambah 850, jumlahnya modal Aisyah 2.850.000. Oke, baru kita menjurnal. Nah, kita menjurnal di sini. Di debitnya itu ada kas sebesar 2 juta. Kemudian di debitnya ada peralatan sebesar 850. Kemudian di kreditnya yaitu ada modal Aisyah sebesar 2.850.000. Oke, bisa dipahami ya kira-kira. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, tetap kita buatkan akun dan kelompoknya, mekanismenya. Contoh yang kedua, membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp250.000. Jadi analisisnya, membeli perlengkapan berarti akan muncul akun perlengkapan. Nah, kalau membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan di dalam perusahaan bertambah. Kita lihat di sini, perlengkapan masuk ke dalam kelompok harta. Nah, harta kita tadi bertambah. Nah, jika harta bertambah, kita ke mekanisme. Jika harta bertambah, maka posisinya di debit. Sebesar berapa? Rp250.000. Nah, kemudian
secara kredit membeli. Kalau secara kredit, maka akan muncul yang namanya utang usaha. Nah, utang usaha karena kita belum bayar, berarti utang usaha kita di dalam perusahaan itu akan bertambah. Nah, utang usaha ini kita lihat di kelompoknya. Dia masuk ke mana? Masuk ke kelompok utang. Nah, utang kita tadi apa? Utang bertambah. Nah, kita lihat di mekanismenya. Jika utang bertambah, maka posisinya adalah di kredit. Nah, sebesar berapa? Sama, yaitu Rp250.000. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan dua transaksi tadi bisa kalian pahami dan bisa dicari contoh-contoh yang lain dan dikerjakan latihan-latihan di rumah. Kemudian kita lanjut ke jurnalnya, yaitu perlengkapan di debit sebesar 250 terhadap utang di kredit sebesar Rp250.000. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini tentang menganalisis transaksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga asoka ditanam di pinggir pagar. Walau daring atau tatap muka, kita tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.